Pemirsa, siapa sih yang nggak pengen masuk surga? Atau dulu-dulu masuk surganya? Nah iya benar, siapa sih yang nggak pengen masuk surga cepet-cepet? Nah cuman katanya, kenapa sih kok bisa orang fakir itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya? Kenapa ya? Oke, kenapa ya? Baiknya langsung aja kita ikuti beritanya berikut ini. Benarkah orang fakir masuk surga terlebih dahulu? Pemirsa, kematian adalah rahasia ilahi yang pasti datang kapanpun dan dimanapun. Maka tak akan ada yang dapat mengelak jika ajal datang menjemput. Alam kubur pun telah menanti pertanggungjawaban kita selama menjalani hidup di dunia sebagai jalan untuk menuju surga atau neraka. Namun pernahkah terbersit tanya di benak kita perihal siapakah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali akan masuk ke dalam surga? Dan benarkah jika selama ini kita dengar bahwa orang-orang fakir yang akan terlebih dahulu menikmati keindahan surga? Berikut penjelasannya. Mengenai hal ini, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pertanyaan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang-orang fakir masuk surga lebih dulu selama beberapa waktu daripada orang-orang kaya. Boleh jadi hal ini tidak berlaku umum karena sebagian orang kaya ada yang termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur, memuji, mengabdi dan membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki keutamaan yang besar dan konsisten dalam ketaatan dan pengabdian. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang fakir akan masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya selama setengah hari akhirat, yaitu 500 tahun. Hadis riwayat Tirmizi, status hadis ini hasan sahih. Pemirsa berita Islami masa kini, dua hadis tersebut telah menunjukkan satu makna, bahwa orang-orang fakir akan masuk surga terlebih dahulu. Namun dengan catatan, mereka termasuk golongan orang-orang yang sabar, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela dan ikhlas dengan kefakiran mereka selama menjalani hidup di dunia. Sehingga dari lisan mereka selalu terucap kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur serta menghambakan diri kepada Allah. Maka orang-orang seperti inilah yang akan memperoleh kemuliaan pada hari kiamat kelak dan ketika mereka masuk surga. Kemudian pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada orang-orang yang sabar terhadap kefakiran mereka, yang artinya, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surah Al-Haqqah ayat 24. Jadi pemirsa, fakir yang dimaksud bukan hanya sekedar fakir saja, karena banyak pula orang fakir yang berbuat kriminal, maksiat serta lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang fakir seperti ini tidak termasuk golongan mereka yang masuk surga terlebih dahulu. Lalu, bagaimana dengan orang kaya yang memiliki harta berlimpah? Mengapa di akhirat nanti orang kaya akan dihisap lebih lama dibandingkan orang fakir? Tentu saja karena mereka akan lebih dulu ditanya tentang kekayaannya, baik dari mana harta itu didapat dan untuk apa harta itu digunakan. Maka banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada orang kaya membuat hisap mereka menjadi lebih lama. Sementara kaum fakir akan lebih dulu masuk surga karena perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sedikit, terutama yang berkaitan dengan harta. Nah, pemirsa, demikianlah pembahasan mengenai perbedaan orang fakir dan orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di akhirat kelak. Maka ingatlah ketika kematian datang, bekal manusia bukanlah harta yang kita punya, melainkan hanya tubuh yang dibalut kain kafan putih serta tabungan amal kebajikan semasa hidup di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan seluruh tabungan itu berupa pahala yang besar di akhirat nanti. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah akan menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Semoga saja kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا Nah, baik pemirsa, tadi kita lihat ya. Jadi ketika kita kaya, kita jangan terbuai dengan kesenangannya aja. Jadi kita harus pikirkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki pada akhirnya itu akan dipertanyakan dan akan dimintain pertanggungjawabannya. Nah, itulah mungkin kenapa sempat ada yang bilang mungkin fakir bisa lebih dulu masuk surga karena mungkin harta yang dipertanyakannya nggak begitu banyak. Tidak ada ya, Iya. mungkin. Sementara kalau untuk yang berlebih hartanya, ada dua pertanyaannya ya. Dari mana hartanya dan untuk apa dibelanjakannya. Jadi dengan memiliki harta yang banyak itu tentunya kita juga harus bisa mengembalikannya ya ke hal-hal yang baik, Ya. berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ini benar banget, jadi membuat kita juga berpikir ketika mau beli sesuatu itu benar-benar harus yang punya manfaatnya buat kita. Jangan sampai ketika kita beli, ya udah, misal punya mobil banyak, akhirnya nggak manfaat semuanya. Itu sayang banget kan? Betul Karena akan sekali. dipertanyakan. Baik pemirsa, setelah ini pembahasannya menarik sekali. Apa coba? Apa nih? Kita akan bahas tentang berapa lama sih akan terjadinya hari kiamat itu, tahu nggak? Pernah dengar nggak berapa? Cukup lama sih. Sepertinya cukup lama. So tahu deh. Nanti makanya kita akan bahas cukup lamanya atau berapa lama. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Nggak ada yang tahu.